Halo majikan, menemani hari libur dan hari gajian ya tanggal 25. Sesuai janjiku kemarin kalau ada teman cerita lagi. Tapi yang belum nonton teman cerita yang kemarin malam, ditonton ya abis ini ya. Ini kita babu sampai lembur kagak tidur. Yang tahan intinya soalnya nih bacain semua curhatan dari para majikan. Yang kali ini datangnya dari Sumatera Barat. Kita dapat email dari teman kita namanya Mbak Andini. Halo Mbak. Kita harus sopan ya majikan ya, soalnya umurnya Mbak Andini lebih tua dari kita. Tapi nggak apa-apa kalau merasa umurnya udah nggak lagi muda. Tinggal pakai skincare yang bagus karena kan fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Tapi masa muda nggak bisa diulang 2 kali. Cup menyalawi, hero nih bos. Tamplik dong. Langsung aja ya, daripada kalian enak nih baru permulaan. Abisnya cerita kali ini bener-bener bikin mual dan mungkin jadi kalian ini nggak nafsu makan. Makanya disclaimer ya buat kalian yang mungkin biasa nih kan biasa suka ngomongnya kalau nontonin kita ambil makan gitu, stop dulu deh makannya kata gua mah. Walaupun ini tayangnya bakalan malam ya, nggak begitu horor gengs, nggak ada penampakan segala macem. Namun ya nanti kalian tahu lah kenapa harus di stop dulu makannya. Pokoknya Mbak Andini itu punya suami bernama Pras. Mereka sudah menikah waktu itu hampir 3 tahun. Nah menurut Andini, Pras ini orangnya sangat baik dan sangat meratukan dia. Pokoknya family man banget karena Pras pun sangat peduli dengan keluarganya, maksudnya dengan orang tuanya sendiri ya, sering nengokin, masih ngasih uang bulanan segala macam gitu loh. Dan Andini tidak keberatan dengan hal itu. Apalagi Andini ini juga sibuk. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Sumatera Barat sana. Sedangkan Pras tadi itu seorang dosen. Mereka waktu menikah itu juga bisa dibilang umurnya udah nggak muda. Pras berusia 38 tahun, sedangkan Andini 36 tahun. Ya untuk usia wanita di Indonesia kan terkadang umur segitu dibilangnya apa ya, udah tidak muda memang ya, ditanyain mulu kan kalau belum kawin, kapan kawin gitu. Karena Andini ini memang tipe-tipe perempuan yang cukup ambisius pada waktu itu. Apalagi pas dia ngambil spesialis kedokteran, walaupun kanan kiri nih bilang, oh jangan terlalu ambisius kamu jadi perempuan, tapi Andini ini kagak peduli lah, karena menurutnya itu memang passionnya begitu, salah satu panggilan hatinya. Sampai akhirnya dia bertemu Pras nih di salah satu seminar yang mana Andini menjadi pembicara di kampus Pras tuh di sana. Mereka kenalan dan cocok. Padahal sebelumnya Andini ini susah banget tertarik sama laki-laki. Tapi menurutnya Pras ini tuh beda. Karena si Pras ini itu selalu mendukung Andini, termasuk keinginan dan pilihannya Andini untuk child free cena, alias tidak mau mempunyai anak. Ya untuk alasannya panjang lah ya kalau dijelasin. Ya intinya Pras ini lagi-lagi ya mendukung aja tuh keputusan Andini yang akhirnya kan memang dinikahinya. Karena pembicaraan ini udah jelas ya, sudah didiskusikan berdua tuh sebelum mereka menikah. Jadi udah sepakat. Namun hal itu memang disepakatinya sama mereka berdua doang. Tidak dengan keluarga masing-masing nih, karena memang mereka sengaja tidak mengatakan ke keluarga masing-masing. Apalagi ke keluarganya Pras. Ya tahu sendiri katanya Van, bukan apa-apa nih majikan, mohon maaf ya, ini kata Andini kita bacain. Dia dan Pras ini kan sama-sama dari Sumatera Barat. Kita semua juga tahu lah kalau di sana mempunyai anak laki-laki itu dianggap sangat berharga dan kayak anak emas lah kalau anak laki-laki tuh sama beberapa pihak ya. Sedangkan child free sendiri itu tentunya tabu dan seperti menyalahi aturan yang tidak tertulis dalam tradisi sana. Jadi mungkin nanti kalau orang tuanya Pras ini tahu Andini nggak mau punya anak, wah bisa langsung diadakan rapat keluarga mendadak itu pasti. Ya namun karena keluarga besar ini nggak tahu ya jatuhnya ya. Jadi orang-orang ini pada suka mendesak dan nanyain kayak, udah isi belum? Udah isi belum? Kamu nih udah mau umur 40 tahun loh, jangan kerja terus. Kamu nih wanita gitu ya. Klise lah hal-hal seperti itu. Ini kenapa rambut gue melingkar banget ya? Nah tapi Andini ini memang sudah punya rencana. Dia tahan-tahan itu omongan dari orang-orang sampai nanti dia memang mendekati umur 40 tahun tinggal bilang kalau ternyata sudah riskan untuk hamil dan memang tidak direkomendasikan sama dokter dengan alasan kesehatan. Yang namanya belum dikasih gitu kan ya apa boleh dikata. Kan manusia yang menentukan, Tuhanlah yang berkehendak. Jadi maksudnya Andini memang tidak berniat ngasih tahu yang sebenarnya kalau dia mau child free. Apalagi menjelaskan alasannya. Capek abisnya kayak nggak mungkin ada hal positif result dari keluarganya Pras. Ya anyway nih, long short story gitu ya. Makanya setelah 3 tahun pernikahan, yang mana umurnya Andini ini 39 yang menjelang 40 memang, akhirnya dia ngomong lah hal seperti tadi. Makanya kita jabarin dulu tadi cerita backgroundnya. Mendengar itu, pihak keluarga, mau dari pihak Andini atau Pras, ya sebenarnya cukup kecewa dalam artian memang berarti
udah nggak bisa nih karena udah ketuaan. Mau gimana lagi? Bukan kecewa karena Andini pingin child free ya, karena kan mereka nggak tahu. Ya udah berarti rencananya Andin ini berhasil. Ini maaf kita kagak pakai mbak lagi gitu ya, biar enak aja nyeritainnya izin ya. Mbak Andin nih ya, maafin ya nih mulut bambu. Dari situ dia dengan tenang nih menjalankan hidupnya lagi tanpa adanya tekanan atau pertanyaan-pertanyaan kapan punya anak. Karena toh selama 3 tahun pernikahan yang udah mereka jalani, Andin ini sama Pras mah baik-baik aja, akur-akur baik. Malah kadang Andin ini suka heran kayak, apa ada yang salah dengan hubungan mereka ya? Kok mereka jarang banget yang namanya cekcok atau berantem? Padahal kan sebelum-sebelumnya dari sekitar Andin ini sering denger tuh yang namanya rumah tangga pasti ada aja cobaannya, pasti ada aja badainya. Berantem-berantem itu adalah bumbu-bumbu tahu biar makin harmonis begitu kan ya. Nah tapi kalau versinya Andini, dia sama Pras tuh bener-bener jarang banget berantem gengs katanya. Dan setelah dipikir-pikir ya mungkin karena sama-sama udah dewasa kali ya, mereka berdua udah berumur dari segi sifat, pemikiran juga udah mateng. Antara Pras sama Andini sama-sama respect satu sama lain, menghormati. Ya makanya sewaktu Pras selalu mendukung keputusan dan keinginannya Andini, ya Andininya pun sebagai istri berbuat hal yang sama kepada suaminya. Makanya mereka jarang cekcok, udah saling ngerti satu sama lain lah, nggak pernah nuntut yang macam-macam. Bener-bener definisi hubungan yang dewasa. Ya mungkin jatuhnya jadi ini teman cerita dewasa kali ya. Habisnya ya jujur, kita nih pribadi nih, ya kagak relate, kita juga belum berumah tangga, pacar aja kagak punya. Nasib ya. Sampai tiba-tiba tapi nih, mertuanya si Andini atau bundonya Pras ya, itu datang ke rumah nih sambil membawa seseorang perempuan dan bayi yang masih merah. Perempuan itu tuh namanya Ica yang baru berumur 20 tahunan. Dia itu baru aja melahirkan anak dari pacarnya, tapi pacarnya kagak tanggung jawab, kabur cenah katanya. Dan Ica ini masih saudara jauh dari bundo mertuanya itu. Maksudnya ya, masih saudara jauh dari Pras juga nih. Kayak anaknya ante siapa gitu, ante itu sebutan tante gitu, anaknya tante siapa jauh lah pokoknya. Pras sendiri sih pernah ketemu sama Ica, tapi dulu pas Ica nih masih SD lah, tahu-tahu udah gede aja sekarang udah punya anak. Nah tapi kenapa tahu-tahu si Ica dibawa sama bundo mertua nih? Karena ternyata Pras sama si Andini disuruh ngerawat anaknya si Ica, alias disuruh diadopsi. Karena orang tuanya Ica sendiri tuh awalnya pun sampai nyuruh gugurin gengs. Tapi karena baru taunya pas Ica kandungannya udah besar, jadinya resiko ya akhirnya dilahirkan. Namun itu anak berarti kan tidak diinginkan sama orang tuanya Ica nih. Dan Icanya ini dianggap juga masih bocah, kagak bisa ngurus anak. Ya padahal 20 tahun sih nggak bocah-bocah banget ya, mungkin tapi sifatnya Ica masih kayak bocah. Nah berhubung si Andini udah beresiko punya anak ya karena faktor U alias umur, ya rawat aja nih anaknya si Ica. Jadi selama 6 bulan si Ica nih disuruh tinggal di sana tuh di rumahnya Andini sama Pras buat ngasih ASI gengs. Karena kan ini bayinya bener-bener baru lahir lah. ASI kan minimal 6 bulan namanya. Sekalian perkenalan juga tuh Andini sama Pras dengan bayinya. Kalau nanti memang tertarik buat ngerawat, ya udah, Ica habis itu pergi dari rumah dan menyerahkan bayinya ke mereka. Ya di situ Andini kaget dong. Lah orang dia kagak di briefing dulu, tahu-tahu didatengin ucuk-ucuk begitu, macam kayak ditodong. Masalahnya hal yang sebenarnya kan tadi udah kita ceritain kalau Andini ini memang maunya child free, bukan dia tuh nggak mau punya anak karena kagak bisa hamil apa gimana. Loh kok ini malah disororin anak orang. Tentunya Andini langsung menolak dengan lugas. Tapi ternyata Pras ini udah tahu rencana bundonya itu. Dan sebenarnya Pras itu pengen merasakan menjadi bapak. Dia pengen punya anak. Namun karena Andini mau child free, yang alasannya banyak lah ya. Dan Pras ini ya udah mendukung keputusan istrinya, mau gimana lagi. Tapi di lain sisi dia ini sebenarnya suka sama anak kecil, pengen punya anak. Makanya sewaktu Pras ini dibilangin sama ibunya tentang si Ica ini, dia setuju, maksudnya mau dicoba. Dan mungkin Andini ini akan berubah pikiran saat melihat bayinya, karena bayinya lucu gengs, cowok. Cakep gitu, mirip si Ica. Icanya soalnya putih, cantik memang. Namun ternyata kondisi bayinya ini katanya cukup lemah, jadi kesian lah si Pras lah. Tapi Andini yang tahu ternyata Pras ini udah tahu duluan gitu, ya langsung kayak marah lah. Tapi nggak di depan bunuh mertua ya. Intinya ya di belakang kayak ngomong, kok kamu nggak diskusi ke aku dulu? Ya Pras bilang, ini mau diskusi. Bundo datang ke sini kan buat ngasih lihat kamu baiknya tuh. Kalau kamu nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah bantu untuk merawat bayi tersebut. Yang penting kamu lihat dulu nih, siapa tahu kamu tertarik. Kan biasanya selama ini kamu paling mahir bantu orang. Maksudnya sebagai dokter, Andini ini kan disumpah atau dia juga selalu beralasan sih kalau katanya pengen membantu banyak orang. Nah sekarang dihadapkan dengan situasi ini ada seorang bayi yang butuh pertolongan, kamu mau bantu apa enggak kan gitu pertanyaannya. Jujur Andini merasa kayak ditodong bukan ditanya. Kalau dia nolak seolah-olah dia adalah penjahatnya gitu loh pada saat itu. Ya akhirnya Andini bilang ya udahlah, at least oke, kita bantu dulu nih selama 6 bulan untuk Ica bisa merawat bayinya dengan tenang. Karena kalau Ica ini di rumah orang tuanya pastinya tuh banyak tekanan. Kan orang tuanya kagak mau
itu bayi. Nah, kalau seorang ibu nih stres nih, itu akan berpengaruh kepada ASI-nya dan nanti ke bayinya juga. Apalagi tadi kan dibilang memang kondisi bayinya lemah. Ya makanya atas dasar itu ya Andini ini mengizinkan untuk Ica merawat bayinya di rumah dia. Toh Andini mikir kalau Ica ini kan masih saudaranya Pras berarti ya, walaupun saudara jauh. Maksudnya bunda mertua kan juga kenal sama keluarganya Ica tadi, itu bukan orang asing. Namun sepertinya itu adalah sebuah keputusan yang sangat fatal yang pernah diambil Andini seumur hidupnya. Ya habis gimana, bener kayak ditodong gitu ya, bukan ditanya, nggak pakai babi ibu, tau-tau bunda mertua ujuk-ujuk datang bawa bayi begitu kan, kaget ya. Kalau datang ke rumah orang itu bertamu lah bawanya martabak, hampers gitu. Jangan tahu bawa bayi disodorin disuruh adopsi, kaget lah orang. Ngomong-ngomong tentang hampers nih ya, sekarang kan lagi Natal dan mau tahun baru. Mungkin ya majikan nih ada yang punya rencana untuk ngasih-ngasih ke temen, pacar atau kolega nih untuk hampers tukar kado segala macam. Cuman biasalah pengen yang budget tapi tetap kelihatan festif dan berguna. Kata gua mah ya kasih aja produk-produk dari Holy Grails. Karena Holy Grails nih juaranya hampers. Contohnya kalian bisa kasih nih parfum shimmer set cuma 100 ribuan dapat 4 botol. Atau satu box parfum DIY kit ini juga 100 ribuan doang. Atau kalau mau lebih murah lagi nih ada body mist set sama deo spray set yang cuma 60 ribuan. Bagus-bagus semua kan ini dapat boxnya, jadi dikasih orang pantas begitu loh, cakep. Plus sekarang kalau kalian order Holy Grails di Shopee itu kalian bisa request kartu ucapan juga. Jadi makin cantik hampersnya gitu loh. Gimana nggak dibilang juaranya hampers nih Holy Grails? Dengan budget yang murah tapi pasti kepake. Lah habisnya siapa sih orang yang nggak pakai parfum? Apalagi misalkan kalau dikasih set gini itu kan ada 4, terus tadi ada yang set-set gini juga isinya banyak ya. Nggak cuma satu gitu loh wanginya. Yang pasti dari semua wangi ini ada minimal 1-2 yang disukai sama orang itu. Jadi mantep kan, nggak bakal salah pilih. Mumpung deh ini tanggal 25 ada promo gajian juga. Kalian cek link di deskripsi di bawah ya. Ingat cup, menyala wih. Holy Grails juaranya hampers. Tamplik dong cup. Udah nih, hari-hari berjalan kembali. Dan ternyata tanpa disadari oleh Andini nih, naluri perempuannya mungkin keluar juga. Ya maksudnya dia kepincut sama si dedek bayi yang dikasih nama Reza. Bawaannya kayak pengen pulang cepet gitu biar bisa main sama dedek Reza. Kalau pergi kemana-mana juga yang diinget tuh dedek bayi, beli baju, sepatu, mainan. Ya akhirnya Andini lulu juga karena ternyata memang si Reza ini selucu itu, gengs, dan gak rewelan. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor akhirnya Andini ini bisa suka sama anak kecil karena nggak bikin baby blues. Icanya pun baik. Maksudnya dia tahu diri gitu, numpang di rumah orang, nggak neko-neko. Malah suka bantu bersih-bersih, nyuciin baju gitu. Padahal nggak disuruh sama Andini atau Pras. Balik-balik mereka ke rumah tuh udah rapi pokoknya. Yang membuat si Andini tuh jadi respect, nggak keberatan kalau Ica di rumah. Ya soalnya kan dugaan awalnya takutnya sih Ica nih anaknya selebor. Abisnya kan masih muda ya, apalagi baby Reza ini katanya kan baik, rewelan, takutnya bikin mumet gitu. Justru sebaliknya ternyata nggak kejadian. Sampai akhirnya selepas 6 bulan, Andini memutuskan untuk ya udah deh aku mau nih mengadopsi baby Reza. Di situ Pras seneng banget dan berterima kasih. Bunda mertua pun juga happy, semua happy. Tapi sepertinya tidak dengan Ica karena terlihat nih, ternyata dia berat untuk menyerahkan baby Reza. Ya mungkin sama nih kayak Andini nih. Lah Andini aja yang bukan ibu kandungnya tuh bisa lulu, apalagi Ica yang ngelahirin dan nyusuin 6 bulan. Mungkin naluri ibunya dia juga tumbuh dan jadinya berat untuk meninggalkan ngasih anaknya ke orang. Ya Andini gimana pun juga sesama perempuan ngerti ya, dia memahami tuh perasaannya Ica. Dan karena selama 6 bulan itu semua berjalan dengan baik, akhirnya Andini mikir nih, dia sempat diskusi juga sama Pras. Kalau Ica dilanjutkan aja deh tinggal lagi di rumah selama 6 bulan berikutnya. Jadi genap setahun. Dengan maksud biar si baby Reza nih bisa dapat full ASI setahun. Kan gimana pun juga Andini sama Pras kalau mau mengadopsi baby Reza ya biar kondisi bayinya juga sehat gitu, bagus, pinter, nanti dapat ASI setahun full. Dan selain itu supaya Ica nih punya waktu lagi bersama bayinya buat mikir. Yang kali ini Andini nyerahin jawabannya ke Ica. Maksudnya kalau nantinya pun setelah setahun kamu memutuskan untuk mau merawat bayinya sendiri ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau nanti akhirnya kamu tetap mau kami yang adopsi ya kami udah siap. Di situ Ica pokoknya setuju untuk lanjut 6 bulan lagi. Tapi bunda mertua tuh bilang ke Andini sama Pras untuk nggak usah, udah langsung aja kamu adopsi anaknya Ica, ntar Ica berubah pikiran, kagak jadi dong. Ya pokoknya si bunda mertua tuh malah takutnya memang si Ica berubah pikiran. Cuma ujung-ujungnya kan balik lagi ke Icanya ya. Long short story lagi nih, setelah 1 tahun berlalu, Ica pokoknya udah dianggap adik lah dan keluarga gitu. Karena kan 1 tahun bareng-bareng gimana sih? Dari yang awalnya Ica kayak pendiam gitu kan, kayak sungkan, jadi lebih luwes lah, tapi tetap sopan, tahu diri. Makanya Andini jadi sayang ke Ica dan benar-benar perhatian ke baby Reza. Sampai akhirnya kan ditanya lagi, gimana jadinya nih keputusan kamu? Mau merawat
merawat baby Reza sendiri apa diasuh sama kami, maksudnya sama Andini dan Pras. Ica pucat tuh, karena pas ditanya begitu, ada semuanya, ada bunda mertua, ada orang tuanya Ica, ada orang tuanya Pras, yang memang semuanya tuh diskusi menjadi saksi, semacam serah terima lah biar semua orang tahu memang Ica-nya nih, dari Ica sendiri, dari mulutnya Ica yang mau menyerahkan baby Reza. Jadi bukan paksaan lah, daripada nanti jadi omongan gitu kan, biar banyak saksinya. Nah, Andini yang melihat Ica pucat begitu sebenarnya udah tahu nih kalau Ica sebenarnya kayak keberatan, kayaknya dia mau ngurus sendiri. Ya pokoknya Andini mah udah siap-siap aja dengan segala keputusan Ica mah, dia mengerti. Sampai mungkin saking tegangnya si Ica lari ke kamar mandi muntah-muntah. Ya langsung ditenangin kan sama Andini, udah Ca nggak apa-apa. Kalau kamu mau urus bayinya sendiri kita juga ngerti. Kita ikhlas kok selama 1 tahun ini kamu di rumah, kita juga nggak keberatan. Jadi jangan dijadiin beban gitu maksudnya. Kalau kamu nih harus ngasih baby Reza, nggak begitu. Ikutin aja kata hatimu, Ca. Ya pokoknya di situ Ica sampai muntah-muntah terus tuh. Sama Andini kan diopenin gitu ya. Terasa tubuhnya Ica memang lemes. Kamu sakit, Ca? Tanya si Andini kan. Tapi Ica diem aja. Yakin ya rapat keluarga kali itu ditunda karena kondisinya Ica nih yang mungkin stres, merasa dapat tekanan dari beberapa pihak. Apalagi dari bunda mertua kan yang terus maksa, udah kasih aja bayinya gitu ke anak saya. Tapi sampai besok-besoknya ya, si Ica ini masih suka mual-mual terus, gengs. Ya Andini sebagai dokter merasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Pas Ica mau diperiksa, Ica selalu nolak. Makin lama Andini makin curiga dengan Ica. Yang gejalanya kok dilihat-lihat Ica nih kayak orang hamil ya. Akhirnya ditembak sama Andini, "Ca, kamu hamil?" Dan di situ si Ica terdiam, nangis. Lah bener si Ica hamil. Itu Reza baru setahun loh. Kamu hamil sama siapa? Ica masih nangis tuh. Tiba-tiba sujud di kakinya Andini sambil minta maaf. "Maafin Ica, Uni. Maafin Ica." Loh, kamu kok jadi minta maaf? Di situ si Andini baru ngeh kalau ternyata Ica hamil dengan suaminya Pras. Gak ada pikiran atau curiga sama sekali sebelumnya. "Van, aku tuh sama si Ica," katanya si Andini tuh. Bener-bener gak mungkin lah. Kok bisa, ha? Pras? Jadi ternyata selama Ica dan baby Reza tuh di rumah, gak cuma Andini yang jadinya sayang dan perhatian sama mereka berdua, tapi ya Pras juga. Ya mungkin sayangnya kebablasan, gengs, kalau Andini lagi nggak di rumah. Abisnya kan tiap dia jadwal praktek tuh sampai malam, nggak kenal weekdays atau weekend ya. Dokter spesialis soalnya dia. Tapi kok ya Andini kira nih dia udah kenal banget sama suaminya, udah tahu betul wataknya, bisa-bisanya selingkuh dengan Ica yang jatuhnya masih saudara jauh loh. Wah gila sih. Andini bener-bener sampai nggak bisa komen apa-apa dan nunggu Pras pulang tuh. Soalnya waktu itu Pras lagi ngajar masih di kampus. Sampai akhirnya si Pras balik dan ditanya tuh. Dia nggak nyangka sama sekali, diem aja minta maaf. Detik itu juga Andini keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Wah ngamuk-ngamuk dia selama di jalan, udah segala macem lah. Dan sampai semua keluarga besar tahu tuh, baik dari pihak keluarganya Pras ataupun Andini, semua dikasih tahu, nggak ditutup-tutupin sama Andini karena dia ngamuk ya. Bunda mertua pun juga sampai minta maaf ke Andini waktu itu. Padahal katanya bunda mertua ini orangnya cukup meninggi, ya tapi mungkin bunda mertua tuh sadar kalau itu adalah kesalahan anaknya si Pras dan kesalahannya dia yang membawa Ica ke rumah. Ya pokoknya waktu itu kalau dari circle-nya si Andini, maksudnya orang tuanya, teman-temannya, kolega-koleganya, itu pada bilang kalau kamu jangan segitu mudahnya melepaskan Pras gitu aja, bukannya apa-apa. Keenakan si Ica dong itu bisa dapetin Pras dan nyikirin kamu dari rumah. Apalagi si Ica-Ica itu masih tinggal di rumahnya Andini, gengs. Masih sama si Pras. Malah si Andini kan yang pulang ke rumah orang tuanya. Alasannya si Ica masih tinggal di sana karena dia takut pulang ke rumah orang tuanya si Ica sendiri ya. Soalnya kan keluarga besar udah tahu ya bakal kena amuk, pasti dimarahin, bikin malu. Jadi masih dilindungi sama Pras coba. Gila kan? Tapi di lain sisi memang si Pras ini masih terus-terusan memohon-mohon ke Andini supaya balik dan membicarakan semuanya. Yang intinya karena omongan dari kanan kiri tadi ya, Andini bilang nih, "Ya kalau kamu masih mau pertahanin aku ya usir Ica dari rumah dong." Maksudnya apa, masih nampung dia di rumah? Si Pras ini bilang dia nggak tega cenah dengan kondisi Ica yang kalut dan ketakutan begitu, apalagi dia lagi hamil anaknya Pras. Wah gila nih si Pras ya. Jadi Andini ini disuruh mengerti keadaannya si Ica. Ngamuk lah si Ica kagak mau balik. Dan si Ica juga maksudnya kok ya tetap tinggal di situ ya setelah udah ada keributan sebesar ini sampai seluruh keluarga besar heboh. Kayak tolong nggak itu hati nurani sama otaknya dipakai ya. Lah kita jadi emosi. Repot nih kalau cerita-cerita curhatan masalah rumah tangga begini ya. Ada nggak sih udah cerita-cerita setan-setan biasa aja udah kagak bikin emosi. Selama ini Andini mengira Ica polos. Baik dari kelakuannya kan, inisiatifnya tinggi gitu kalau di rumah bantu-bantu segala macam. Ternyata aslinya begini. Pantesan selama ini dia nggak segan-segan nyuciin semua baju-baju itu termasuk dalamannya Pras. Ya kalau misalkan dalamannya Andini mungkin ya sama-sama cewek gitu ya. Kalau Pras kan harusnya sungkan. Sampai nyiapin bajunya Pras tuh disetrikain. Kalau Pras mau kerja bikinin makanan. Semua itu awalnya Andini kira
Ya, Ica melakukan itu sebagai bentuk balas budi karena kan udah numpang tinggal di situ ya. Ternyata lagi cosplay jadi nyonya rumah. Ya pokoknya intinya nih Pras tetap nggak mau melepaskan Ica dengan dalih Ica lagi ngandung anaknya dia. Dan makin lama si bunuh mertua ini kok kayaknya mendukung ya. Maksudnya nggak bilangin kayak, "Hei Ica, lu pergi dari rumah. Masih aja di mari nggak tahu diri apa lu?" Tapi lebih kayak, ya udah nasi sudah menjadi bubur kan nggak mungkin digugurin ya, dosa. Yang seolah-olah Andini diminta untuk ikhlas menerima Ica menjadi istri keduanya si Pras. Apa kabar dunia? Ada gila-gilanya tuh keluarga. Andini yang aslinya tegas, punya pendirian dan tough banget jadi wanita ya. Dia kagak mau lah dipoligami. Dan dari keluarganya dia pun, keluarganya Andini juga nggak setuju, marah, termasuk orang tuanya dia. Sampai ibunya ngajak Andini ke sesepuh atau ya buyutnya lah yang biasa ibu panggil tuh Datuk Maruhan. Yang mana katanya Datuk Maruhan ini tuh menguasai ilmu untuk melakukan yang disebut sihir Cirik Barandang. No, apalagi tuh kita baru denger ya. Jadi katanya Cirik Barandang itu bisa membuat pasangan kita misalkan suami galak, suka KDRT, main cewek segala macam, atau sebaliknya ya istri begitu ya, itu berubah langsung 180 derajat menjadi setia dan nurut, gengs. Tahu nggak, pas dengar cerita ini kita jadi keingetan apaan? Teman ceritain tentang Jembu Sirepan, pernah nonton nggak lu? Itu 11-12 tuh, dimana kalau itu kan metodenya pakai gitu ya. Nah, kalau Cirik Barandang ini, si Andini jelasin tuh di mana arti ciri itu adalah atau pup, dan barandang itu masak atau direndang. Jadi pup atau kotoran itu dimasak rendang. Apa ini cerita apa ini? Lalu Cirik Barandang yang udah jadi makanan tuh harus dihidangkan ke targetnya, dimakan gitu, yang dijamin target itu akan langsung nurut. Dimana ibu mengajak Andini ke Datuk itu ya supaya si Pras nih bisa balik ke Andini dan melepaskan Ica. Gak nahan Ica kayak sekarang. Andini ya pada saat itu memang lagi dibalut emosi dan sudah dibutakan ego ya, akhirnya mau melakukan profesinya dia sebagai dokter bertahun-tahun yang penuh logika, namanya dokter ya, dia tinggalkan untuk memenuhi egonya itu biar tidak dikalahkan oleh Ica anak 20 tahun. Jadi awalnya si Datuk ini menyuruh Andini untuk puasa tuh sehari penuh. Lalu setelahnya dia disuruh memakan buah apa-apa sih namanya, pinang muda beserta biji-bijinya gitu. Jadi sebuah buahnya dimakan itu, geng. Dan seharian, pokoknya semalaman tuh ya Andini berada di rumahnya Datu melakukan ritual yang dipimpin sama Datu. Kalau kata Andini sih ya dia lebih ke diem aja, sementara Datu yang terus membacakan mantra-mantra untuk dirinya. Sampai tiba-tiba si Andini merasakan sakit perut yang luar biasa hebat, pokoknya melilit begitu sampai pengen wow. Sampai di sini kita sarankan kepada majikan semua yang mungkin masih ganyem nih, masih makan begitu. Kata gua stop, kata gua. Daripada kan ya, udah amannya di stop dulu. Kita lanjut ya. Karena tadi perutnya sakit, tapi si Andini tetap nggak boleh bergerak dari tempatnya tuh. Harus tetap di situ. Alhasil, keluarlah itu di celana. Tapi ternyata memang itu tujuannya. Dimana kita sendiri juga enak mau ceritain. Empupnya luber di celana itu diambil sejumput gitu, sejari kayak disecolak, dicongkel gitu ya, untuk dicampur dengan makanan. Jujur kata Andini, hal ini sebenarnya sangat terlarang, apalagi untuk masyarakat Sumatera Barat. Dimana Cirik Barandang itu masuknya ke dalam ilmu hitam dengan media kotoran yang dimasak pakai rendang. Jadi bukan pakai buhul, gengs, melainkan makanan yang otomatis akan langsung masuk ke dalam tubuh si target. Jadinya emang ampuh dan instan. Tapi kenapa medianya kotoran? Karena hal itu yang disukai sama jin yang kotor-kotor. Biasanya kan darah, apalagi darah mens gitu ya. Kita udah sering denger lah cerita-cerita, misalkan kalau buang pembalut sembarangan, atau kalau ada cewek yang lagi datang bulan, itu suka diganggu sama jin karena dianggap kotor. Apalagi ini kotoran manusia, definisi dari kotoran sebenarnya najis begitu ya, makanya jin suka. Disclaimer aja, tapi ini katanya sih media makanannya bisa macam-macam. Tapi memang OG-nya dari ilmu Cirik Barandang itu dicampur dengan rendang, makanya namanya barandang. Dan makanya juga orang Sumatera Barat istilahnya ya murka sama hal ini. Karena gimana ceritanya? Rendang yang enak ya banget-bangetan gitu ya, sampai masuk ke jajaran makanan terenak sedunia, dicemarkan oleh perbuatan setan begini. Ya katanya sih Andini mengaku dia salah, dia hilaf. Karena tadi tuh situasinya dia benar-benar dibutakan sama kemarahan dan ego. Udah, kita lanjut ya sebelum makin enak nih. Setelah udah ready nih makanannya, Andini mencari cara untuk bisa memberikan ini makanan ke Pras. Jadilah dia pura-pura untuk mau berdamai dan berdiskusi mengenai pernikahannya. Datanglah
tuk si Andini tuh bawa makanannya ke rumah. Ada Ica di sana dong. Tadinya Andini tetapnya mau bicara empat mata aja sama si Pras sembari sosok makan berdua. Cuma karena di awal Andini bilang mau datang untuk membicarakan hubungan kita, Pras tetap menyuruh Ica untuk ikut karena kan sekarang ada Ica di hubungan kita. Yang mana masalah rumah tangga mereka ini kan gara-gara si Ica, jadi harus diomongin bertiga. Soalnya Pras tetap berniat untuk tanggung jawab menikahi Ica. Di situ Andini udah gemetar, kalau udah nahan marah, udah nahan nangis tuh sebenarnya. Bisa-bisanya si Pras ini masih ngebelain si Ica di depan dia gitu. Kita juga gregetan ya. Ya udah karena rencananya tapi nggak mau gagal, dia ikutin aja tuh maunya Pras lah. Mereka duduk bertiga tuh di meja makan sambil mulai membicarakan. Ya Andini sambil nyendokin rendang tuh untuk Pras gitu kan. Dan biar nggak dicurigain, dia tawarin juga lah ke si Ica. Tapi Pras bilang Ica jangan makan rendang, takutnya pedes gitu kan, lagi hamil sama lagi nyusuin. Ya udah jadinya si Ica nggak makan rendangnya. Udah nih ngobrol-ngobrol segala macam, yang intinya tadi Reza meminta Andini untuk menerima Ica. Kalaupun memang Andini nggak mau tinggal serumah, nggak apa-apa. Nanti Ica tinggal di rumah terpisah, jadi si Ica niatnya memang mau dikontrakin rumah. Andini udah diem aja gitu kan, nahan semuanya. Sampai akhirnya dia pamit pulang tuh, pergi maksudnya ke rumah orang tuanya lagi ya, dengan alasan mau ngambil baju-bajunya. Padahal mah dia masih empet banget, gengs. Nggak sudi lah dia tinggal serumah sama Ica walaupun untuk sementara waktu. Maksudnya dalam semalam itu aja dia juga nggak mau. 6 jam kemudian, Pras ini nelfonin Andini terus gitu, nanya di mana, kapan kesini, aku jemput ya, aku bantuin angkat koper kamu. Cuma Andini kan masih alasan kayak ya udah besok aja, udah malam. Nah Andini kan tadi balik juga dari sana sore sampai rumah orang tuanya malam. Tapi tetap tuh tahu-tahu si Pras teleponin terus sampai bilang kayak ini aku udah di depan. Lah jam 12:30 malam tahu-tahu si Pras nyamperin. Pas Andini keluar, si Pras langsung meluk Andini dan bilang kangen. Ya jujur si Andini ngeliat sikap Pras 6 jam sebelumnya sama yang sekarang nih beda banget. Sampai-sampai si Pras minta izin buat nginep di rumah orang tuanya Andini juga di situ. Nah ibunya Andini tuh bilang kalau itu cirik barandangnya sudah bekerja. Ya udah dari malam itu akhirnya si Pras ini tinggal di rumah orang tuanya Andini bareng, gengs. Sementara si Ica ditinggal sendirian. Bener nurut sih tuh jadinya si Pras. Tapi ternyata sihir cirik barandang ini tuh temporari alias tidak permanen dan cuma bisa bertahannya selama sekitar 6 hari aja. Karena setelahnya harus diulang dengan metode yang sama. Jadi sempat ada tuh satu waktu tahu-tahu si Pras ini kayak linglung dan kepikiran sama Ica lagi, terus balik pulang. Ya karena nggak mau kalah nih, ya si Andini ulang lagi tuh melakukan proses cirik barandang dengan membuat makanan untuk Pras. Sampai Pras ya balik nurut lagi. Gitu aja terus sampai sebulan, gengs. Jadi ada 4 kali proses tuh, karena kan satu kali prosesnya bertanya 6 hari ya, semingguan doang. Sampai akhirnya Andini merasa kok capek ya. Dalam artian dia berarti menjalani hubungannya tidak murni karena cinta lagi. Untuk apa dia mempertahankan orang kalau orangnya kagak mau? Kok dia jadi kayak merasa bodoh dengan logikanya yang semuanya dia kesampingkan? Padahal Andini ini harusnya dia ini nggak seperti itu. Dia ini adalah wanita independen yang sebelum kenal sama Pras pun dia kan memang cewek ambisius independen banget. Kenapa sekarang kayak belingsatan gegara cowok? Dia coba merenungi lagi nih semuanya. Akhirnya memutuskan untuk pergi liburan ke luar negeri sendirian untuk ya healing lah cenah istilahnya. Tapi di saat kepergiannya itu kebetulan memang ciri barandangnya ini masih bekerja. Karena kan sempat diulang lagi ya. Jadinya Pras tetap nyariin terus tuh. Tapi sama Andini nggak digubris. Sampai katanya si Pras ini kayak orang stres, gengs, nyariin si Andini. Tapi entah kenapa si Andini udah kayak capek gitu, nggak peduli. Jadi ada titik capeknya yang tahu-tahu kayak ya udahlah kayak gitu loh. Andini bahkan nggak ngabarin dia lagi kemana, pokoknya nggak balas ataupun ngangkat teleponnya si Pras. Tahu-tahu tapi si Andini ditelepon sama ibunya. Dibilang itu si Pras ngamuk-ngamuk ngancem mau loncat katanya kalau nggak ketemu kamu. Jadi ternyata si Pras ini udah dikasih tahu kalau Andini lagi liburan ke luar negeri. Tapi dia nggak percaya, mau tetap ketemu Andini. Soalnya kan nggak dibalas chatnya, teleponnya nggak diangkat. Jadinya stres dia. Apa yang ngancem mau loncat dari balkon rumah. Ya aneh banget ya. Ya akhirnya sama Andini ditelepon deh tuh biar si Pras tenang. Si Pras tuh sampai nangis minta Andini pulang atau aku yang nyusul ke sana. Ternyata sihir itu emang sakti banget, gengs. Karena si Andini bilang, udah kamu di rumah aja jangan macam-macam sampai aku pulang, jangan bikin aku pusing. Diam kamu. Dan si Pras tiba-tiba nurut. Jadi katanya dia cuma duduk di sofa aja kata si ibu tuh 2 hari. Dia macam-macam anak kecil yang disuruh orang tuanya nurut ya nurut. Tapi di hari ketiga sihirnya udah mulai hilang. Dimana Pras kayak linglung dan balik lagi tuh ke rumah nemuin Ica. Pas pulang si Andini bilang ke orang tuanya kalau kayaknya aku udah mau menyudahi semuanya deh. Dia tidak bisa memaksakan orang yang memang mungkin udah nggak cinta. Dan untungnya orang tuanya mengerti. Ya udah, Andini tidak melakukan cirik barandang lagi. Cuma ternyata gimana pun juga sihirnya itu kan udah masuk ke tubuhnya Pras. Dimana katanya si Pras ini sering mendapatkan gangguan-gangguan saat Andini sudah memberhentikan cirik barandangnya itu, nggak ngasih makan lagi. Nah tapi gangguan-gangguan detailnya seperti apa, Andini juga nggak tahu ya. Karena selain bukan dia yang ngalamin, dia kan juga udah ngasih rumah sama si Pras. Adanya Ica tuh di sana. Andini juga tahu hal ini tuh dari bunda mertuanya yang memang nuduh keluarganya Andini ngirim sesuatu. Dibilang
bilang katanya, itu si Pras suka ditampakin malu halus sampai deket takutan begitu. Kamu apain anak saya? Ya waktu itu sebenarnya Andini semacam nggak peduli ya, dan dari hati kecilnya dia justru malah seneng. Mikirnya kan biar si Pras ini mendapatkan balasan, nggak tenang hidupnya. Karena ujung-ujungnya Andini lah yang menggugat cerai Pras. Tapi entah kenapa nih setelah cerai, hatinya memang lebih plong aja gitu. Dan Andini malah takut kalau perbuatan jahatnya itu bisa berimbas ke kehidupannya kelak. Istilahnya kayak karma buruk lah. Jadinya Andini nanya ke Datuk, untuk menghilangkan semua sihir cilik barandang itu bagaimana, Datuk? Dibilang katanya si Pras ini harus minum air pipisnya sendiri yang masih bersih, yaitu pas bangun tidur pagi tuh selama 6 hari. Ya dengan informasi itu, Andini terang-terangan ngomong ke Pras. Ya toh mereka udah cerai juga kan? Namun setelahnya Andini nggak tahu nih, Pras melakukan hal tersebut maksudnya minum air pipisnya sendiri apa enggak. Karena pas Andini ngomong begitu, si Pras nggak percaya dan menganggap si Andini cuma mau ngerjain dia doang. Ya kalau kata Andini sih ya terserah kamu mau percaya apa enggak. VC bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Cup, menyalawi. Andini bos, tampling dong. So itu majikan cerita dari Andini yang bisa dibilang perbuatannya itu jangan ditiru dan tidak benar ya. Dia pun juga nggak tahu katanya dosa yang dia lakukan apakah bisa dihapuskan atau tidak. Karena ya memang percuma. Ngapain berusaha mendapatkan perhatian seseorang kalau orang itu aslinya tidak tulus sama kita. Capek-capekin aja, ingat dirimu berharga. Jadi kalau kalian merasa lagi bokeh nggak punya uang, ingat dirimu berharga. Jual tuh ginjal berharga. Nggak gitu ya, tapi konsepnya ya. Dan bener kan di cerita ini sebenarnya tidak ada penampakan atau setan-setan yang serem-serem gitu. Karena kan yang ngalamin si Pras. Andini nggak tahu juga detail ceritanya Pras ini gimana. Ya namun di sini kita jadi tahu kalau ada namanya tadi tuh cilik barandang. Yang ternyata kalau kata ibunya Andini buat orang Sumatera sendiri, khususnya di Sumatera Barat ya, angkatan orang tua dulu kali ya maksudnya. Ciri barandang itu terkenal gengs, tapi jatuhnya memang negatif dan dikecam banyak orang. Takut ya. Ya makasih ya Mbak Andini untuk ceritanya ya. Oh ya katanya sekarang pun sampai saat ini Mbak Andini memilih untuk menjadi wanita independen aja gitu sendirian. Tapi kan kerjanya jelas sebagai dokter spesialis, bukan yang kayak di sosial media captionnya independent woman, tapi kerjaannya apa, usahanya apa, yang ternyata mah aneh-aneh. Ya maaf ya majikannya kalau ada salah-salah kata ini kadang mulut suka nyerocos. Saja udahin dulu aja ya. Makasih semuanya udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Minta tombol like ya juga, nyalain notifnya. Kalau mau kirim email ke email di bawah ini. Kirim cerita ke email di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.